Assalamualaikum semuanya. Yang lagi bingung hujan-hujan bikin cemilan apa, mending kalian buat cemilan ini aja teman-teman. Ini tuh cuman 1 butir telur, hasilnya bener-bener mantul banget. Bahannya tuh seadanya di rumah, bener-bener nggak maksa harus ada yang aneh-aneh gitu loh teman-teman. Kalau kalian punya tepung terigu sama telur, wajib banget sih nyobain martabak lipat slice strawberry aku ini. Ini bener-bener enak banget. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wadah. Aku bakalan masukin 1 butir telur. Ini resep cemplung ya teman-teman ya. Jadi langsung aja semua bahan dimasukin. Di sini aku ada 2 sendok makan gula pasir. Kita kocok sampai si telurnya berbusa. Kalau teman-teman ada vanili, boleh banget ditambahin vanili. Tapi kalau nggak ada seperti yang aku punya ini, vanilinya boleh di skip. Karena aku nggak ada, jadi aku nggak pakai ya teman-teman ya. Kalau ada, jangan lupa dikasih. Kalau menurut teman-teman ini telurnya udah berbusa, kita langsung aja siapin timbangan. Kita langsung aja timbang tepung terigu. Di sini untuk tepung terigunya aku nimbangnya langsung kayak gini aja ya. Kalau kalian pakai metode seperti yang aku punya ini, nimbangnya harus hati-hati banget teman-teman. Soalnya kalau udah kebanyakan repot nguranginnya kayak gimana. Tapi menurut aku pakai cara aku ini tuh lebih gampang karena kita tuh cucian jadi nggak banyak gitu loh teman-teman. Jadi kalau langsung kayak gini tuh lebih hemat cucian gitu. Lanjut, jangan lupa ditambahin soda kue 1/4 sendok teh. Terus di sini ada baking powder, aku pakai yang double acting 1/2 sendok teh. Untuk airnya ini aku timbang kurang lebih 150 ml. Ingat ya teman-teman ya, kalau kita pakai resep cemplung seperti yang aku punya ini, nimbangnya harus hati-hati banget. Soalnya kalau udah masuk kita bingung nguranginnya kayak gimana. Jadi harus pelan-pelan aja ya. Dan jangan lupa ditambahin garam kalau teman-teman emang suka martabak yang agak gurih gitu. Garamnya 1/2 sendok teh. Kita pinggirin timbangannya, kita aduk adonannya sampai semuanya tercampur rata. Aku rekomendasiin banget ngaduknya tuh harus pakai whisker ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak bergerindil. Soalnya kalau adonannya bergerindil kita harus saring, jadi kerjanya lebih ekstra gitu. Dan cuciannya juga nambah gitu loh. Biar cuciannya nggak nambah, kalian mending pakai whisker seperti yang aku punya. Kalau teman-teman nggak ada, bisa beli dulu, link produk ada di deskripsi ya. Kita langsung aja siapin teflon, dipasin lagi. Teflonnya itu harus bener-bener nggak ada minyak ataupun air ya teman-teman ya. Makanya ini aku lap pakai tisu, kalian bisa lihat sendiri. Dan dipasin lagi, teflonnya juga anti lengket. Dan kita tunggu teflonnya tuh sampai bener-bener panas. Kalau teflonnya udah panas, kita langsung aja tuang adonannya. Untuk adonannya ini tuh aku pakai 1 centong sup, aku lebihin sedikit gitu teman-teman. Soalnya aku menyesuaikan cetakan pastel yang aku punya. Jadi aku ukur gitu loh teman-teman, karena ukurannya kurang gede gitu. Jadi tadi aku tambahin sedikit kan, dan ini udah pas. Kalau udah pas, kita tunggu aja sampai si adonannya ini tuh full bersarang. Kalau udah full bersarang, kita tunggu sampai permukaannya tuh bener-bener kering. Kalau teman-teman pengen bagian bawahnya tuh nggak terlalu gosong, untuk apinya pakai api yang super kecil aja ya. Dan jangan lupa pakai teflon anti lengket. Kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon anti lengket, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi di deskripsi. Ini tuh teflon anti lengket yang aku pakai tuh harganya cuma 100 ribuan aja. Udah setahun aku pakai, bener-bener masih cakep banget, nggak ada yang tergores sama sekali. Ini kalau permukaannya udah kering semuanya, kita langsung aja angkat ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya cakep banget. Walaupun tadi aku tuh nggak pakai minyak sama sekali, dia tuh bener-bener nggak lengket ya teman-teman ya. Kita ulangin hal yang sama sampai adonannya habis. Caranya sama ya teman-teman ya. Aku pakai 1 centong, aku lebihin sedikit. Dan kita masak sampai full bersarang seperti ini dan sampai adonannya kering. Kalau adonannya udah kering, kita langsung aja siap cetak. Untuk cetakannya di sini aku udah siapin cetakan pastel, dan jangan lupa untuk selainya disesuaikan ya. Kalau nggak suka selai strawberry, bisa diganti coklat, keju, ataupun hazelnut atau apalah, terserah kalian ya teman-teman ya. Ini setelah pancake-nya atau martabaknya taruh di atas pastel, kita langsung aja kasih isian sesuai selera.
Ini karena aku pengennya ekonomis, jadi aku coba pakai selai strawberry dulu ya teman-teman ya. Kalau emang nanti di lidah aku cocok, aku bakalan banyakin varian ini sih. Karena hasilnya kalian bisa lihat sendiri, udah cakep, unik, dan enak banget. Udah jadi ya teman-teman ya, tinggal kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Kita taruh martabak atau pancake-nya di atas cetakan pastel. Untuk cetakan pastelnya menyesuaikan ya. Di sini aku pakai yang gede. Setelah kita kasih isian, kita langsung aja lipat. Pokoknya untuk isiannya bisa diganti sesuai selera. Kayaknya aku bakalan cobain rasa Nutella sih. Kayaknya enak kali ya kalau pakai yang Nutella. Soalnya ini tuh mirip banget kayak martabak, cuman dia nggak pakai margarin gitu loh teman-teman. Bener-bener full bersarang dan ini tuh super lembut dan enak. Untuk satu resep sebenarnya jadinya 6 ya teman-teman ya. Cuman tadi yang pertama itu udah aku cobain, jadi tinggal 5 aja. Ini tak beberapa lama langsung aja kita cobain. Masya Allah, ini tuh hasilnya menurut aku cakep banget ya. Walaupun emang bagian bawahnya tadi tuh karena apinya gede kecil gitu ya, semakin lama gitu kan semakin panas, jadi hasilnya juga semakin gosong teman-teman. Tuh kayak gini, kita langsung aja cobain aja ya. Ini tuh rasanya mirip banget kayak roti bakar gitu loh. Tak beberapa lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekali gigit bener-bener kayak muncrat di mulut aku teman-teman. Masya Allah, ini tuh enak banget. Ini yang suka roti bakar pasti bakalan ketagihan sih. Cocok banget dijadiin sarapan, apalagi isiannya full kayak gini. Ini tuh isiannya asem-asem gimana gitu, bisa diganti sesuai selera. Pokoknya lagi dan lagi aku ingetin, ini isiannya bisa diganti ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.